Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan menjelaskan cara membuat kabel cross dan juga strap. Adapun anggota dari kelompok 5 ada saya Nurifansyah dengan NIM 06. Saya Nazira Aurifani dengan NIM 15. Saya Frida Ibranisa dengan NIM 24. Saya Maria Meriana Kristinarta dengan NIM 07. Saya Baran Hakim dengan NIM 13. Saya Muhammad Ananda Aditya Saputra dengan NIM 40. Langsung saja kita masuk ke videonya. Saya Adapun dalam pembuatan kabel cross dan strap, kita memerlukan bahan. Yang pertama ada kabelan, kemudian ada RJ45, ada juga tester, dan juga ada crimping. Oke, jadi di sini sudah ada kabelannya ya. Jadi ini karena panjang, jadi kita bagi dua dulu. Nah, jadi kabelnya udah terbagi menjadi dua. Baik, sekarang kita akan membuat kabelan strap. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas atau menguliti kedua ujung kabel tersebut dengan tang crimping. Jadi ujung 1 dan ujung 2 kabel tersebut kita kuliti agar isi dari kabel tersebut dapat terlihat dan mudah untuk kita atur. Nah, ini masih berantakan ya teman-teman. Jadi kita harus merapikan ulang susunan warnanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita susun warnanya. Nah, ini baru susunan warna yang benar ya. Oke, selanjutnya udah tersusun rapi. Sekarang kita lurusin kabelnya satu persatu atau bisa langsung semua. Apa tujuannya? Supaya ketika lurus nanti kita mudah untuk masukkan ke dalam RJ45-nya. Oke, sekarang step selanjutnya kita lurusin kabelnya satu persatu atau bisa langsung kita lurusin semua. Tujuannya supaya nanti kalau misalkan kabelnya udah lurus, kita bisa mudah untuk memasukkan ke dalam RJ45-nya dan meminimalisir yang namanya kesalahan seperti terlilit ketika dimasukkan. Jadi itu untuk mempermudah ya. Lalu kita rapikan kabel dengan alat crimping dengan potong seperti ini. Nah, kabel sudah rapi, sudah bisa kita masukkan ke dalam RJ45. Kita masukkan sampai benar-benar mentok ke ujung ya teman-teman, agar tester dapat menyala semua dan sesuai dengan urutan, karena ini adalah kabel strap. Seperti ini. Dan siap untuk di crimping. Setelah itu kita crimping dengan alat tang crimping ini agar kabel dapat terpasang dengan RJ45 dengan baik. Tunggu alat crimping ini berbunyi klik, lalu sudah terpasanglah dan kuat RJ45 dengan kabel. Nah, ini sudah siap. Kita coba di tester. Yang satu kita pasang di ujung sebelah. Nah, yang satunya kita pasang lagi yang di satunya. Kita nyalakan alat testernya. Nah, seperti inilah kabel strap yang sudah kita buat. Nyala semua ya teman-teman. Selanjutnya kami akan membuat kabel crossover, di mana langkah pertamanya di sini saya akan mengupas atau menguliti ujung kabel sehingga bagian dalamnya terlihat. Selanjutnya adalah menyusun kabel sesuai dengan warna pembuatan kabel crossover.
Nah, setelah warnanya telah sesuai, selanjutnya adalah meluruskan kabel hingga lurus dan rapi. Nah, setelah kabel OTP-nya tadi sudah diluruskan dan diratakan warnanya, kemudian setelah ini kita potong sama rata untuk kabel OTP-nya teman-teman, agar terlihat lebih rapi lagi. Jadi pastikan potongannya harus presisi dan sama rata teman-teman untuk kabel OTP-nya. Ini sudah dipotong. Setelah dipotong seperti ini ya, sudah rapi, sudah sama rata seperti ini. Kemudian untuk kabel OTP-nya ini kita langsung lanjut untuk memasukkannya ke dalam RJ45-nya teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam RJ45, kita pastikan warnanya sudah sesuai ya teman-teman. Dan di sini kita pastikan untuk masukkan RJ45 sampai mentok ke dalam RJ45-nya teman-teman. Masukkan kabelnya ini sampai mentok ke dalam RJ45-nya. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat bagian ujungnya kuningannya sudah terlihat di ujung RJ45. Setelah itu kemudian kita tinggal crimping untuk RJ45-nya. Setelah udah mentok kabelnya, sudah kita masukkan, kemudian tinggal kita crimping untuk RJ45-nya agar tidak terlepas-lepas lagi kabelnya dari RJ45 teman-teman. Nah, seperti ini sudah di crimping, jadi untuk kabel OTP dan RJ45 ini sudah terpasang dengan baik ya teman-teman. Untuk menguji kabel crossover, gunakan kabel tester agar memastikan semua koneksi sudah benar. Pertama, sambungkan setiap ujung kabel ke port tester, satu di bagian transmitter dan satu di receiver. Nyalakan alat dan perhatikan indikator LED yang menyala secara berurutan. Jika semua lampu sudah menyala sesuai urutan yang benar, berarti kabel sudah terpasang dengan baik dan siap digunakan. Dengan pengujian ini, kita bisa memastikan kabel crossover bekerja optimal sebelum digunakan dalam jaringan. Baik, inilah hasil pengerjaan kami mengenai pembuatan kabel crossover dan juga straight. Ini untuk crossovernya, ini straightnya. Inilah semua kesimpulannya udah selesai. Jadi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.